Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman tutor hebat. Sebagai tutor fisika, ketika mengajar di kelas saya menemui beberapa permasalahan. Di antaranya, peserta didik yang kurang interaktif saat pembelajaran. Berikut cuplikannya. Begitu? Bisa dimengerti sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ketika saya sudah memberikan pertanyaan, tetapi tidak ada respon dari peserta didik, saya coba memberikan pertanyaan lainnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika pegas diberikan gaya lebih besar? Apa yang akan terjadi? Dan saya masih tidak mendapat jawaban. Permasalahan selanjutnya adalah adanya kendala dalam menilai kompetensi keterampilan peserta didik saat PJJ. Kita tahu bahwa terdapat dua kompetensi dalam kurikulum pendidikan kesetaraan, sehingga penting untuk melakukan penilaian kompetensi keterampilan. Sebelum PJJ, penilaian keterampilan dilakukan dengan melakukan praktikum secara tatap muka. Lalu bagaimana melakukan penilaian keterampilan saat PJJ? Solusi untuk kedua permasalahan tersebut adalah PSP. Apa itu PSP? PSP adalah Pad, setara daring, dan Padlet. Ketiga aplikasi tersebut adalah solusi media interaktif dan adaptif di masa PJJ. Berikut saya tampilkan contoh kegiatan pembelajaran yang menggunakan media PSP pada materi hukum HOO. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan eksperimen virtual dengan media PAD tentang hukum HOO. Namun, sebelum kita memulai eksperimen, mari kita mempelajari dulu apa itu hukum HOO. Hukum HOO menyatakan hubungan antara gaya F yang meregangkan pegas dengan pertambahan panjang pegas pada daerah elastis pegas. Rumus hukum HOO adalah F sama dengan K kali X, dengan F adalah gaya tarik dan X adalah nilai pertambahan panjang pegas. Mari kita melakukan eksperimen dengan topik hukum HOO. Kita akan melakukan eksperimen dengan PAD. Tujuan dari eksperimen ini adalah menghitung nilai konstanta pegas, dan yang kedua adalah mengetahui hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Oke, nah ini dia. Ini Miss pakai pad ya. Nah, ini Miss punya dua pegas di sini. Kita mau cari nilai K ketika keadaan seperti ini dengan melakukan dua kali pengukuran. Jadi kita harus melengkapi dulu LO. Nah, jadi panjang awalnya adalah 48 cm. Lalu kita berikan massa. Massanya adalah 100 gram. Jadi bertambah panjang ya. Ternyata dia bertambah panjang sebesar 24 cm bertambah. Lalu berapa nilai K-nya? K sama dengan F per delta L atau F per X juga boleh. Jadi F-nya 1, delta L-nya 0,24, 4,16. PAD adalah aplikasi simulasi yang berbentuk animasi pada berbagai mata pelajaran yang digunakan untuk memvisualisasikan suatu fenomena. Beberapa kelebihan PAD diantaranya, 1. Sebagai media praktikum virtual yang mudah dan menarik. Lalu yang kedua, dapat mendemonstrasikan konsep fisika yang abstrak. Dan yang ketiga adalah dapat digunakan secara daring maupun luring. Dan yang terakhir adalah penilaian kompetensi keterampilan pada berbagai mata pelajaran. Keseluruhan materi pembelajaran sudah saya unggah di Setara Daring. Berikut cuplikannya. Sedangkan untuk membangun interaksi antar peserta didik, saya menggunakan Padlet. Berikut cuplikannya. Mari kita diskusi dengan Padlet. Misalkan kirim link untuk Padletnya, ya. Miss minta kalian untuk aktif berdiskusi. Sudah ada 3 pertanyaan dan kalian sudah menjawab dengan baik. Ada yang masih ingat apa itu sigma? Wow, cepet banget ya. Lebih senang nulis ya daripada ngomong langsung ya. Pembelajaran secara interaktif pada masa PJJ dapat dilakukan dengan media Padlet. Padlet adalah suatu media daring yang memberikan ruang bagi guru maupun tutor untuk saling berkomunikasi dengan berbagai cara melalui fitur yang disediakan.
Berikut beberapa kelebihan Padlet. Yang pertama, sebagai ruang diskusi interaktif. Dengan Padlet, seluruh peserta didik dapat menyampaikan pendapat, pertanyaan, ataupun tanggapan-tanggapan. Dan yang kedua, sebagai media reward yang sederhana. Dan yang ketiga, sebagai media berbagi materi dengan cepat. Dan yang keempat, konten Padlet yang selalu bisa diakses kapanpun. Dengan menggunakan PSP ini, terdapat peningkatan sikap afektif pada sikap interaktif dan kemandirian, seperti yang terlihat pada grafik berikut. Sedangkan dengan menggunakan PSP, tutor dapat lebih mudah dalam menilai kompetensi keterampilan dan peserta didik juga tetap dapat melakukan eksperimen dan melihat fenomena-fenomena fisika yang abstrak. Terdapat peningkatan aspek psikomotorik sebesar 8 sesuai dengan grafik berikut. Berikut testimoni dari beberapa siswa dan rekan sesama tutor.